Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pradhanita Utami, NIM F 2019-01079, kelas C2, Prodi S1 Farmasi, Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakoterapi OA. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu OA. Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan kerusakan rawan sendi dan tulang subkondral dan menyebabkan nyeri pada sendi. Di Indonesia, kasus osteoartritis merupakan kasus penyakit reumatik yang paling sering ditemui. Penyakit ini bisa mengenai kedua jenis kelamin, walaupun lebih sering pada wanita dan umumnya mengenai populasi usia lanjut. Proses penyakitnya tidak hanya mengenai rawan sendi, namun juga mengenai seluruh sendi, termasuk tulang subkondral, ligamentum, kapsul, dan jaringan sinovial, serta jaringan ikat periartikular. Pada stadium lanjut, rawan sendi mengalami kerusakan yang ditandai dengan adanya fibrilasi, fisura, dan ulserasi yang dalam pada permukaan sendi. Terdapat beberapa faktor resiko OA, yaitu obesitas, kelemahan otot, aktivitas fisik yang berlebihan atau kurang, trauma sebelumnya, penurunan fungsi proprioseptif, faktor keturunan, menderita OA, dan faktor mekanik. Faktor risiko tersebut mempengaruhi progresivitas, kerusakan rawan sendi, dan pembentukan tulang yang abnormal. OA paling sering mengenai di lutut, panggul, tulang belakang, dan pergelangan kaki. Karakteristik OA ditandai dengan keluhan nyeri sendi dan gangguan pergerakan yang terkait dengan derajat kerusakan pada tulang rawan. Sampai saat ini belum ada terapi yang dapat menyembuhkan OA. Penata laksanaan terutama ditunjukkan pada pengendalian atau menghilangkan rasa nyeri, memperbaiki gerak dan fungsi sendi, serta meningkatkan kualitas hidup. Penata laksanaan OA panggul, lutut, atau OA pada tempat lain meliputi penata laksanaan secara farmakologi dan non-farmakologi. Operasi pengganti sendi hanya dilakukan untuk penderita dengan OA yang berat dan tidak respon dalam pengobatan terapi. Penata laksanaan OA, baik secara farmakologi dan non-farmakologi, yang semula hanya ditunjukkan untuk mengurangi rasa nyeri, mempertahankan atau meningkatkan fungsi gerak sendi, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari, meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup seseorang terkait OA. Perlu diketahui bahwa penyebab nyeri yang terjadi bersifat multifaktorial. Nyeri dapat bersumber dari regangan serabut saraf, periosteum, hipertensi intraoseus, regangan kapsul sendi, hipertensi intraartikular, regangan ligamen, mikrofraktur tulang subkondral, entesopathi, bursitus, dan spasme otot. Klasifikasi osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena. OA tangan, yaitu yang pertama ada nodus Heberden dan Bouchard, kedua artritis erosif intervalak, ketiga karpal metakarpal, selanjutnya OA lutut ada bony enlargement, kedua genivalgus, ketiga genivarus. OA kaki ada hallux valgus, kedua hallux rigidus, ketiga jari kontraktur, keempat talanofikular. OA panggul yaitu eksentrik superior, kedua konsentrik aksial medial, ketiga diffus coxa similis. OA vertebrata yaitu sendi apofisial, kedua sendi intervertebral, ketiga spondylosis atau osteofit, keempat ligamentum. Selanjutnya ada OA di tempat lainnya yaitu glenohumeral, acromioclavicular, tibiotalar, sacroiliaca, temporomandibular. Terakhir ada OA generalisata atau sistemik, meliputi 3 atau lebih daerah yang disebut di atas. Langkah-langkah penetapan diagnosis. Gejala OA umumnya dimulai saat usia dewasa dengan tampilan klinis kaku sendi di pagi hari atau kaku sendi setelah istirahat. Sendi dapat mengalami pembengkakan tulang,
dan crepitus saat digerakkan dapat disertai keterbatasan gerak sendi. Peradangan umumnya tidak ditemukan atau sangat ringan. Banyak sendi yang dapat terkena OA, terutama sendi lutut, jari-jari kaki, jari-jari tangan, tulang punggung, dan panggul. Pada seseorang yang dicurigai OA, direkomendasikan melakukan pemeriksaan berikut ini. Yang pertama, anamnesis. Kedua, pemeriksaan fisik. Ketiga, pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain. Keempat, pemeriksaan penunjang. Kelima, perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau penata laksanaan OA. Penyulit osteoartritis. Pada dasarnya, penyulit yang timbul tergantung dari sendi mana yang mengalami OA, serta kelainan lokasi dan arah kelainan tersebut. Penyulit tersebut bisa diakibatkan berbagai patologi, beberapa diantaranya adalah efusi sinovial, osteofit, dan degenerasi jaringan sekitar sendi. Kerusakan sendi pada OA dapat mengakibatkan maligmen dan subluksasi, penyempitan celah sendi asimetris, mengakibatkan parus atau valgus ankylosis jarang terjadi pada OA. Dapat mengenai sendi sakroliaka dan simfisis. Fragmentasi permukaan sendi yang terjadi berupa debris pada kapum sinovial atau osteohindral bodies yang tetap melekat pada permukaan sendi asalnya. Pada sendi lutut, efusi sinovial dapat menyebabkan timbulnya kista Baker pada fossa poplitea. Penata laksanaan osteoartritis dimodifikasi berdasarkan guideline ACR. Tahap pertama dari terapi non-farmakologi yaitu ada edukasi pasien, kemudian program penata laksanaan mandiri berupa modifikasi gaya hidup. Bila berat badan berlebih atau BMI lebih dari 25, maka dapat dilakukan program penurunan berat badan. Minimal penurunan 5% dari berat badan dengan target BMI 18,525. Kemudian ada program latihan aerobik. Ada juga terapi fisik meliputi latihan perbaikan lingkup gerak sendi, penguatan otot dan alat bantu gerak sendi. Dan yang terakhir, ada terapi okupasi meliputi proteksi sendi dan konservasi energi menggunakan splint dan alat bantu gerak sendi. Tahap kedua, terapi farmakologi atau lebih efektif bila dikombinasi dengan terapi non-farmakologi di atas. Yang pertama, untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang dapat diberikan salah satu obat berikut ini. Bila tidak terdapat kontraindikasi, pemberian obat tersebut yaitu acetaminophen kurang dari 4 gram per hari, dan yang kedua obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Yang kedua, untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang yang memiliki risiko pada sistem pencernaan, biasanya pada usia lanjut atau di atas 60 tahun, dan disertai penyakit komorbid dengan polifarmaka, riwayat ulkus, peptikum, riwayat pendarahan, saluran cerna, dan mengkonsumsi obat kortikosteroid atau antikoagulan. Dapat diberikan salah satu obat berikut ini, yaitu acetaminophen kurang dari 4 gram per hari, obat antiinflamasi non-steroid topikal, obat antiinflamasi non-steroid non-selektif, dengan pemberian obat pelindung gaster. Obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS harus dimulai dengan dosis analgesik rendah dan dapat dinaikkan hingga dosis maksimal hanya bila dengan dosis rendah respon kurang aktif. Pemberian OAINS lepas bertahap, misalnya natrium diklofenat SR75 atau SR100, agar dipertimbangkan untuk meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pasien. Penggunaan misoprostol atau proton pump inhibitor dianjurkan pada penderita yang memiliki faktor resiko kejadian pendarahan. Sistem gastrointestinal bagian atas
atau dengan adanya ulkus saluran pencernaan. Untuk yang terakhir, dari tahap kedua terapi farmakologi, yaitu untuk nyeri sedang hingga berat dan disertai pembengkakan sendi aspirasi dan tindakan injeksi glukokortikoid intraartikular, misalnya triamcinolone dan heksatonid 40 mg untuk penanganan nyeri yang jangka pendek. 1-3 minggu dapat diberikan selain pemberian obat antiinflamasi non-steroid per oral. Tahap ketiga, indikasi untuk tindakan lebih lanjut ada 2, yaitu yang pertama adanya kecurigaan atau terdapat bukti adanya artritis inflamasi seperti bursitis efusi sendi yang memerlukan fungsi atau aspirasi diagnostik dan terapeutik atau rujuk ke dokter ahli reumatologi atau bedah ortopedi. Dan yang kedua, adanya kecurigaan atau terdapat bukti artritis infeksi itu merupakan kasus gawat darurat, resiko sepsis tinggi atau pasien harus dirawat di rumah sakit. Efek samping obat antiinflamasi non-steroid yang pertama yaitu gastroenteropati berupa dispepsia, ulserasi, pendarahan, dan kematian. Faktor risiko yang dapat meningkatkannya yaitu riwayat ulkus. Sebelum pendarahan, gastrointestinal dyspepsia, intoleransi terhadap OAINS. Sebelumnya, pemakaian steroid antikoagulan, komorbiditas, pemakaian lebih dari satu jenis OAINS, merokok dan peminum alkohol. Untuk yang kedua, kardiovaskular dan ginjal dapat berupa hipertensi, gagal jantung, kongestif, gagal ginjal, hiperkalemia. Faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya yaitu gangguan ginjal. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.